Oke, misalnya kan nggak tentu. Oke, setiap 4 bulan kan, kalau saudara mereka, tanya, kalau misalnya 10 atau 50. Tapi angkanya saya ingat, soalnya itu ada pernah masuk ini sebelumnya. Jadi yang melihat barang bukti itu saya sampaikan tadi, sebelumnya sudah saya sampaikan ke penyidik dan istri saya melarang itu sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi oleh karena saya merasa lebih memudahkan untuk pemeriksaan, saya yakin istri saya, mudah-mudahan para penyidik dan para penuntut umum akan objektif melihat ini, sudah tidak usah khawatir, ini tidak ada hubungannya. Maka saya sudah beri kesempatan kepada saudara, silakan ajukan advokat, silakan ajukan hukum. Baik. Kalau keberatan, kalau begitu. Terkait keterangan terdakwa tadi sama Saudara sudah mendengar sendiri ya. Ternyata penuntut umum tidak bisa membuktikan alat-alat bukti yang lain. Ya, cuman saudara saksi sebagaimana yang sudah kita duga selama ini, tidak ada yang bisa dibuktikan terhadap sadapan ataupun dan lain sebagainya. Cuman menonton seperti itu, datar saja. Ya, kita siap akan menghadapi pembelaan dari tuntutan. Saya terharu karena saya dizalimi, rekening keluarga saya semua diblokir, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Maka itu saya sangat terharu sekali. Ya. Sementara apa yang dituduhkan kepada saya itu sama sekali tidak ada, ya. Perbuatan itu tidak ada. Rasa itu aja. Terima kasih. Sedih sama keluarga ya Pak ya? Iya, itu ya. Artinya pemblokiran itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Justru majelis hakim minta dibuka. Ya. Iya, Pak. Coba saudara analisa sendiri, tidak ada bukti-bukti, datar saja, tidak ada yang bisa dibuktikan. Apakah ini rekamannya, apakah ini rekamannya. HP pun tidak ada, yang terima HP apa buktinya dan lain sebagainya. Jadi dalam dakwaan. Menghadapi tuntutan kita optimis Kak, kalau Insya Allah tuntutan. optimis. Dari pembuktian ini kita optimis. Biasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh extraordinary crime ini, ya, kejahatan luar biasa yang lembaga superbody ini biasanya kita tidak bisa berkutik, ya. Artinya ini rekamannya, ini datar saja, tidak ada. Terkait pernyataan terdakwa tadi, ya, sesuai prediksi kami, sesuai dengan persidangan sebelumnya, membantah mengenai penerimaan uang. Semua dibantah. Tetapi yang anehnya, kami harus menilai keterangan itu benar apa tidak. Karena apakah dia berbohong, melindungi diri apa tidak. Karena hal kecil pun yang kami tanyakan mengenai tugas-tugas wakil bupati, itu dia tidak tahu sama sekali, kan aneh. Pertama, yang kedua, bagaimana proyek-proyek di Muara Enim, bagaimana anggaran-anggaran Muara Enim, sebagai wakil bupati tidak tahu. Termasuk bahkan ketika dia jadi PLT bupati. Nah, ini perlu menjadi pertanyaan kita. Kebohongan seperti apa yang disampaikan. Tapi itu kan kami ulas, kami analisa dengan teori-teori yang ada, nanti di tuntutan kami. Seperti itu. Soal yang akan memberatkan terdakwa. Pendakwaan, tetapi waktu penggeledahan di rumah dinas, di ruang kerjanya Juarsa, ada ditemukan berbagai uang. Nah, yang kami sita itu adalah yang mencurigakan. Mencurigakan itu kenapa? Karena di dalam koper itu ada uang. Di dalam uang itu ada dalam tas kecil. Dalam tas kecil itu ada tulisan secari kertas, kabit mutasi, Romza, seperti itu. Jadi curiga kami apakah uang ini terkait dengan jual beli jabatan atau tidak. Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Seperti itu. Cuma kami nggak dakwaan karena dakwaan kami tentang proyek-proyek PU. Nah, ini apakah nanti bisa dikembangkan ke jual beli jabatan atau tidak, nanti kita lihat lanjut setelah ini. Namun demikian itulah uang yang kami dapatkan. Mencurigakannya karena ada tulisan kertas seperti itu tadi. Apakah tadi dengan buka blokiran atau